Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan pengertian penyimpangan semu hukum Mendel. Yang kedua, menyebutkan contoh-contoh penyimpangan semu hukum Mendel. Dan yang ketiga, menentukan pewarisan sifat yang berkaitan dengan alel letal, alel kodominan, dan alel ganda. Yang pertama, penyimpangan semu hukum Mendel. Penyimpangan semu hukum Mendel merupakan bentuk persilangan yang menghasilkan rasio fenotip yang berbeda dengan dasar persilangan menurut hukum Mendel. Jadi, di pertemuan sebelumnya sudah mempelajari tentang persilangan monohibrid sama dihibrid. Nah, rasio nanti kan ada dua, ada rasio fenotip sama rasio genotip. Dan ternyata pada penyimpangan semu hukum Mendel, rasio fenotipnya itu tidak sama seperti dasar persilangan menurut hukum Mendel yang dasar. Yang normalnya rasio fenotip monohibrid itu perbandingannya 3:1. Sedangkan kalau rasio fenotip untuk dihibrid 9:3:1. Nah, ini mengalami perubahan. Nah, perubahannya pun sebenarnya hanya modifikasi dari penjumlahan rasio hukum Mendel yang semula, makanya disebut sebagai penyimpangan semu. Dan ingat, yang berubah hanya rasio fenotip. Genotip itu tidak mengalami perubahan. Jadi nanti seperti baba kakak, babi kakak, itu jumlahnya tetap sama rasio genotipnya, yaitu 1:2:1:2:4:2:1:1. Nah, yang berubah itu hanya rasio fenotipnya saja yang sebelah sini ya, yang 9:3:1. Begitu juga yang monohibrid. Dia rasio genotipnya tetap 1:2:1. Sedangkan rasio fenotipnya nanti bisa mengalami perubahan. Nah, di sini akan dijelaskan lebih detail. Persilangan itu mengalami penyimpangan semu hukum Mendel, dia memiliki ciri-ciri apa? Yang pertama, fenotipnya itu tidak sama dengan salah satu induk atau terbentuknya fenotip baru. Jadi kalau muncul fenotip baru, berarti itu bisa dikatakan menyimpang. Kemudian yang kedua, tadi sudah dijelaskan di awal, rasio fenotipnya tidak sama seperti dasar persilangan Mendel yang awal. Kalau monohibrid bukan 3:1, kalau dihibrid bukan 9:3:3:1. Nah, di sini dia dikatakan menyimpang bukan berarti dia itu harus dua-duanya memiliki ciri ada fenotip baru atau rasionya tidak sama seperti rasio fenotip dasar. Bisa salah satunya menyimpang juga dikatakan sebagai penyimpangan semu hukum Mendel. Jadi bisa jadi fenotipnya terbentuk baru tapi rasio fenotipnya tetap sama. Itu bisa dikatakan menyimpang. Atau rasio fenotipnya beda tapi tidak terbentuk fenotip baru bisa juga dikatakan sebagai penyimpangan. Nah, penyimpangan sendiri itu terjadi karena apa? Nah, terjadi karena adanya interaksi gen, baik intraalelik, artinya itu alel yang masih pada dalam lokus yang sama. Sedangkan ada juga yang namanya interalelik, yaitu alel pada lokus yang berbeda. Ingat ya, alel itu adalah pasangan gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian. Penyimpangan semu hukum Mendel yang interalelik, di sini ada epistasis hipostasis, ada atavisme, polimeri, kriptomeri, komplementer. Sedangkan yang intraalelik ada kodominan, dominan tidak sempurna, alel ganda, dan juga alel letal. Penyimpangan yang pertama yaitu epistasis hipostasis. Itu adalah peristiwa ketika gen yang bersifat dominan akan menutupi pengaruh gen dominan lainnya yang bukan alelnya. Nah, gen yang menutupi disebut epistasis, sedangkan gen yang ditutupi disebut sebagai gen hipostasis. Nah, di sini nanti epistasis hipostasis itu ada dua macam. Ada epistasis dominan, kalau yang menutupi itu gen dominan, dan epistasis resesif, kalau gen yang menutupinya adalah gen yang resesif. Itu biasanya kalau keluar di soal, contohnya tentang warna sekam gandum, warna labu, sama juga warna tikus. Nah, maksud dari menutupi pengaruh dari gen yang bukan alelnya seperti apa? Contohnya warna gandum. Nah, warna gandum ini dipengaruhi sama dua gen. Ada gen warna, dan dua-duanya itu gen warna ya. Yang pertama gen H hitam, alel dari gen hitam itu adalah H kecil putih.
H, Hi. Itu satu alel. Kemudian yang kedua itu adalah gen K kuning. Alelnya itu adalah Ki putih. Nah, normalnya K itu dominan terhadap Ki putih. Nah, kuning dominan terhadap putih. Dan H dominan terhadap Hi. Hitam dominan terhadap putih. Karena memang dia satu alel. Dan ternyata dalam epistasis itu ada gen yang bukan alelnya menutupi gen lain nih. Hitam, gen H, itu menutupi gen lain yang bukan alelnya, yaitu gen K kuning. Jadi, kalau ada H berbarengan dengan K, jadi yang muncul tetap warna hitam, bukan warna kuning. Nah, karena yang dominannya hitam, menang, menutupi, nah makanya disebut sebagai epistasis dominan. Di sini kita lihat contoh, gandum hitam, HH kiki, disilangkan dengan gandum kuning, HKK. Gametnya Haki dan Hika, menghasilkan anak Hahi kaki. Dia tidak terbentuk fenotip yang baru, berarti belum mengalami penyimpangan ya. Nah, kenapa hitam di sini? Padahal ada K juga, karena hitam epistasi terhadap K atau kuning. Nah, kenapa di sini tetap berwarna kuning? Karena kuning tetap menang dibandingkan dengan Hi putih. Nah, kemudian F1 kita silangkan dengan sesama, Hi kaki dengan Hi kaki, seperti persilangan di hibrid biasa. Nah, nanti rasio genotipnya tidak mengalami perubahan. Yang berubah adalah rasio fenotipnya. Nah, dasar fenotip Mendel itu perbandingannya 9331. Tapi karena di sini penyimpangan semu, berarti dia mengalami perubahan. Nah, di sini ada saya tulis ya, DD. DD itu artinya dominan-dominan. Pertama huruf H-nya besar, K-nya juga ada yang besar. Nah, jadi kalau ada H besar, ada K besar, fenotip yang muncul adalah hitam. Karena hitam akan menang dibandingkan dengan K. Kemudian itu jumlahnya ada 9. Berarti hitam yang pertama 9. Kemudian ada yang dominan resesif, jumlahnya ada 3. Dominan resesif itu berarti huruf depannya H besar, tapi keduanya itu semuanya kecil. Otomatis dia juga warna hitam karena hitam menang. Nah, jadi hitam itu yang 9 dominan-dominan dan dominan resesif 3 itu hitam. Jadi jumlahnya 12. Kemudian resesif dominan. Nah, resesif dominan itu yang seperti apa? Nih, ini resesif dominan. Resesif dominan. Resesif dominan. Ada 3 kan? Nah, dia H-nya kecil tapi K-nya besar. Ingat, H kecil atau Hi itu kalah dibandingkan dengan K, makanya warnanya kuning. Ada 3. Dan yang terakhir, resesif-resesif nih, Hi kiki, cuman ada 1. Dia otomatis warnanya putih. Makanya rasio fenotip untuk epistasis dominan itu jadinya 12 banding 3 banding 1. Karena yang dominan-dominan sama ditambah dengan dominan resesif. Begitu. Bandingkan dengan yang epistasis resesif. Berarti yang menutupi, yang menang itu adalah gen yang resesif. Kita ambil contoh, di sini adalah warna rambut dari tikus. Nah, di sini tetap ada 2 gen yang mempengaruhi. Pertama, gen BA, alelnya B. BA itu warna abu-abu, B itu warnanya hitam. Gen yang kedua itu GA. GA itu enzim pemuncul warna. Gi itu enzim penghambat warna. Jadi, kalau babi, gagi itu digabungkan, itu nanti bisa ada yang muncul warna, ada yang tidak muncul warna. Contohnya, di sini babagaga. Kenapa dia berwarna abu-abu? Karena gennya ada abu-abu yang menang dominan terhadap hitam dan nggak pemuncul enzim, berarti enzimnya muncul, makanya warna abu-abu. Bibi gigi kok nggak berwarna hitam? Karena apa? Memang dia punya gen hitam, tetapi dia punya enzim penghambat warna, makanya warnanya nggak muncul, jadinya warna putih, gitu ya. Nah, jadi si Gi ini itu adalah penutup, gen penutup, dan karena dia resesif, makanya disebut sebagai epistasis resesif, gen yang resesif yang menutupi, gen yang abu-abu, gitu ya. Nah, di sini dia tidak hanya menutupi abu-abu, otomatis dia juga menutupi hitam ya. Kita lihat, baba gaga menghasilkan gamet baga, bibi gigi gametnya bigi, menghasilkan anak babi gagi. Nah, dia tetap berwarna abu-abu karena apa? Tetap ada
di sini gen Ga ya. Belum ada fenotip baru, berarti belum terlihat penyimpangan. Selanjutnya, babi gagi kita kawinkan lagi dengan babi gagi. Sama-sama menghasilkan 4 gamet. Baga, bagi, biga, bigi. Begitu juga ini. Nanti persilangannya sama seperti biasa yang di hibrid. Setiap double heterozigot disilangkan dengan sesama, pasti nanti hasilnya seperti yang Mendel. DD dominan-dominan ada 9, dominan resesif 3, resesif dominan 3, resesif-resesif 1. Cuman pasti fenotipnya akan mengalami perubahan. Kita lihat. Ternyata yang dominan-dominan yang depannya ada huruf B besar, keduanya ada G besar, itu akan berwarna abu-abu. Ada warna abu-abu dan diaktifkan atau ada pemuncul warna. Dia ada 9. Yang kedua, dominan resesif. Dominan berarti depannya huruf B besar, belakangnya G kecil, G. Nah, berarti dia warnanya abu-abu tetapi dihambat, berarti tidak muncul warnanya. Makanya di sini dia berwarna putih. Kemudian resesif dominan ada 3. Depannya B, belakangnya Ga. Depannya warna hitam dan Ga memunculkan warna. Jadi warna hitamnya muncul. Dia berjumlah 3. Kemudian resesif-resesif ada 1, yaitu bibi gigi. Dia warnanya hitam, tapi tidak dimunculkan, makanya tetap berwarna putih. Jadi di sini warna putih ada 2 kelompok, 3 ditambah 1, makanya jadinya 4. Makanya rasio fenotipnya itu abu-abunya 9, putihnya 4, hitamnya 3. Nah, itu adalah epistasis yang resesif. Kita lihat contoh soalnya. Peristiwa epistasis hipostasis, dominan gen hitam H, epistasis terhadap gen kuning K. Jika disilangkan tanaman hahi kaki berbiji hitam dengan tanaman hihi kaki berbiji kuning, maka akan dihasilkan. Di sini untuk pertanyaan yang sering keluar di soal, dia tidak selalu mesti seperti yang dijelaskan pada materi-materi. Jadi nanti banyak persilangan dengan genotip yang berbeda-beda. Makanya yang perlu dikuasai dalam ilmu genetika itu adalah kita harus bisa melakukan penentuan gamet yang dibentuk itu apa saja dan bagaimana cara menentukan fenotipnya. Kita langsung saja jawab di sini. Parentalnya adalah hahi kaki dikawinkan dengan hihi kaki. Hahi kaki itu dia berwarna hitam dan hihi kaki berwarna kuning. Gamet yang dihasilkan dari hahi kaki ada 4, haka, haki, hika, hiki. Sedangkan yang hihi kaki gametnya ada 2, hika dan hiki. Langsung disilangkan. Boleh pakai papan catur, boleh langsung. Haka ketemu hika, jadinya hahi kaka. Haka ketemu hiki, jadinya hahi kaki. Haki ketemu hika, jadinya hahi kaki. Haki ketemu hiki, hahi kiki. Hika ketemu hika, jadinya hihi kaka. Hika ketemu hiki, jadinya hahi kaki. Hiki ketemu hika, jadinya hahi kaki. Dan hiki ketemu hiki, jadinya hihi kiki. Baru kita lihat bagaimana rasio fenotipnya. Ingat, karena epistasis itu gen H dominan terhadap K kuning. Berarti setiap ada huruf H, dia otomatis fenotipnya hitam. Di sini ada H besar, berarti hitam. H besar, hitam. H besar, hitam. H besar, hitam. Yang ini tidak ada H besar, tapi ada K besar, jadinya kuning. Ini juga K besar, kuning. Ada K besar, kuning. Dan terakhir tidak ada yang besar, dia putih. Makanya rasio fenotipnya yang hitam ada 1, 2, 3, 4. Yang kuning 1, 2, 3. Dan yang putih ada 1. Nah, di soal itu dimintanya bukan perbandingan pecahan atau bilangan bulat. Dia dimintanya persentasi. Berarti dibuat persentasenya. Caranya, hitam ada 4. Dari total semua anaknya ada 8. Makanya ditulis 4/8 dikali 100%. 100 dibagi 8 dikali 4 sama dengan 50%. Begitu juga dengan kuning, 3/8 kali 100%. Hasilnya 37,5. Dan putih 1/8 dikali 100% sama dengan 12,5%. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang